Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan kajian Tauhid dengan kitab Tuhfatul Murid. Lanjutannya pada bait yang ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bistina bilil kabair tuhfaru soghairu wa jalwudu yukaffiru. Wa bijtinabi, dan dengan menjauhi lil kabairi, pada dosa-dosa besar. Tuhfaru, diampuni. Soghairu, dosa-dosa kecil. Wajah, asalnya wajah, wajah dan datang. Al-wudu, wudu itu yukafiru, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Qaluhu wa bistinabi lil kabairi, dengan menjauhi dosa-dosa besar. Bisukunir ra'i, dengan dikasrahkan huruf ra. Di annahu rojazun, karena bahar rojaz. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bistinabil kabairi, dengan menjauhi dosa-dosa besar itu, ma ya'ummut taubata, yaitu sesuatu yang melakukan taubat, minha, darinya, ba'da fi'liha, sesudah melakukan dosa besar itu. Lama yakhussu, bukan sesuatu atau dosa yang mengkhususkan ada martika biha, tidak melakukannya bil marroti, sama sekali. Bikhilafit talabbusi, berbeda dengan melakukan biha dengannya, yaitu dosa-dosa besar, min ghairi taubatin, tanpa taubat. Wal kabairu, dan dosa-dosa besar itu, yadzunubul azimatu, yaitu dosa-dosa yang besar, min haitsul muakhadatu, dari segi seksanya biha dengannya, atau sanksinya dengannya. Wa qaluhu tuhfaru soghairu, diampuni dosa-dosa kecil. Aitu kafaru dzunubu, yaitu diampuni dosa-dosa as-soghairu, yang kecil-kecil. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, in tajtanibu, jika kalian menjauhi, kabairo, ma tunhauna, besar-besarnya dosa yang dilarang kalian anhu darinya, nukafir, maka kami hapuskan, ankum, dari kalian, sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian. Surah An-Nisa ayat 31. Ai as-saghairi, maksudnya sayyiat
yang asal artinya buruk-buruk, yaitu dosa-dosa kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yuaddi yang melaksanakan as-shalawatil khamsa pada salat 5 waktu, wa yasumu ramadhana dan puasa Ramadan, wa yastanibul kaba'ira dan menjauhi dosa-dosa besar, as-sab'a yang 7, illa futihat lahu, kecuali dibukakan untuknya sama niatu abwabil jannati, 8 pintu surga, yaumal qiyamati di hari kiamat, hatta innaha, sehingga sesungguhnya la tusaffaku, sungguh berbenturan, ayadribu ba'duha, yaitu membenturkan sebagiannya, ba'don pada sebagian yang lain, min khuluwinya, sebab kosongnya, wala yadkhuluha ahadun, maka tidak masuk padanya seseorang, hatta yadkhulaha, sehingga dia masuk padanya. Wasab'u, dan 7 dosa besar yang dimaksudkan, laisat biqaidin, adalah tidak menjadi ikatan, tidak menjadi batasan, bal ghairuha kadzalika, bahkan lainnya pun demikian itu. Wal muradu biha, adapun yang dimaksudkan dengan 7 dosa besar al-mubiqati, yang merusak, al-mubiqatu, yaitu dosa-dosa yang merusak, asabu yang 7, wa ya asyirku billahi, yaitu yang pertama menyekutukan Allah, wasihru, dan melakukan sihir, wa qatlun nafsi bighairi haqqin, dan membunuh seseorang tanpa hak, wa aklu malil yatimi, dan makan hartanya anak yatim, wa aklur riba, dan makan riba, wa tawalli yaumaz zahafi, dan melarikan diri pada hari peperangan, wa qadhful muhsanati, dan menuduh perempuan yang baik, al-ghafilati, yang berbuat zina, asal artinya yang lalai, menuduh zina perempuan yang baik. Wa fi hadisin akhara, dan dalam hadis yang lain yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat sampai Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, dan puasa Ramadan sampai puasa Ramadan yang lain, mukaffiratun, adalah menghapus lima bainahunna, pada dosa-dosa kecil di antaranya, idzastunibatul kabairu, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Waqad ittafaqu, dan telah sepakat ulama, ala taruttu bitakfiri, atas urutannya penghapusan dosa, alal istinabi, atas menjauhi dosa besar. Tsummakhtalafu, kemudian ada mereka berbeda pendapat.
Hal huwa qat'iyun, apakah dia pasti petunjuknya, au dhanniyun atau dugaan petunjuknya. Fadhaba jama'atun, maka memilih sekelompok ulama minal fuqaha'i, dari ahli fikih, wal muhaddisina dan ahli hadis, wal mu'tazilati dan orang mu'tazilah, ilal awwali pada pendapat yang pertama yaitu qat'i. Wa dhahaba a'immatul kalami, dan memilih imam-imam ahli tauhid. Maksudnya al-kalam itu ilmu tauhid, bukan imam-imam kombur-kombur gitu, bukan ya. Karena kalam-kalam itu kombur-kombur ya. Ilasani, pada pendapat yang kedua, wawal haqqu, dan dia adalah yang benar. Maksudnya yang doni itu mempunyai makna ganda, bisa ditarik dengan arti yang lain. Kalau yang qat'i artinya sudah pasti gitu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ghafaruz zanbi, bahwa ghafaruz zanbi itu dosa diampuni, al-afu anhu, yaitu memaafkan darinya, ai adamul muakhadzati bihi, yaitu tidak adanya sanksi atau siksa. Imma bisatrihi, ada kalanya dengan menutupnya, an ayunil malaikati, dari pandangan malaikat, ma'a baqaihi, serta masih tetap adanya, fi shahifati, di dalam catatan. Wa imma bimahwihi, dan ada kalanya dengan menghapusnya, min suhufil malaikati, dari catatan malaikat. Wa haka ba'duhum, dan menceritakan sebagian ulama, annal awwala, bahwa pendapat yang pertama yaitu huwas sahihu, adalah yang benar, indal muhaqqiqina, menurut ahli tahqiq. Maksudnya kalau ghafaro itu misalnya catatannya itu seperti di tip X gitu ya, tapi bekasnya masih ada. Tapi kalau afun itu dihapus, makanya Allahumma innaka afwun karim, itu yang menghapus. Dihapus itu enggak ada di step. Kalau ghafaro itu ditutupi, masih ada tetapi ditutupi gitu. Kesalahannya itu misalnya ada kaosnya itu tulisannya badak putih misalnya gitu ya, ditutupi. Kalau yang afwu itu udah enggak nampak lagi gitu. Kayak gitu nih, kalau jadi imam jangan pakai kaos yang nyerawang dari luar. Nanti kalau kamu misalnya milih nomor 2 gitu, yang nomor 1 nggak mau dia bermakmum sama kamu gitu. Makanya netral ya. Kamu pernah kayak gitu enggak pernah pakai kaos bukan? Qaluhu wajal wudhu bil qasri lil wazni, dipendekkan, asalnya jaa gitu tapi dipendekkan, hamzahnya hilang, lil wazni, untuk menyesuaikan timbangan, maksudnya timbangan syair gitu ya. Qaluhu yukaffiru, adapun kata yukaffiru ay as-saghaira, pada dosa-dosa kecil. Wa muradul musannifi, dan kehendaknya pengarang, annahu jaa fis sunnati, bahwasanya telah ada di dalam sunnah Nabi, anal wudu'a, bahwa wudu itu yukaffirudz dzunuba, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil gitu.
Hanya kadang ada anak bandel yang tukang nengok paha gitu, nengok auratnya perempuan gitu ya, bukan paha ayam. Ya. Dimarahi sama gurunya, bantah dia, kan bisa dihapus dengan wudhu katanya kan gitu. Tapi nggak usah kau tiru itu ya Mi, nanti kau pakai hadis pula. Ini hadisnya. Nah, biasanya kan orang Salafi Wahabi itu asik dalil-dalil aja. Ini dalilnya gitu ya. Diterangkan dalilnya pun nggak tahu gitu ya. Dolal dalil. Fafil hadisi, maka di dalam hadis an Utsman bin Affanin dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya dengar Rasulullah bersabda, la yasbighu ahadun, tidak menyempurnakan seseorang al-wudu'a pada wudu, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, kecuali diampuni dosa-dosa yang telah mendahului. Taqaddama yang mendahului min dzanbihi dari dosanya. Wa ma ta'akhkhara dan yang sesudahnya. Wa fil hadisi aidon, dan di dalam satu hadis Nabi yang tadi itu namanya hadisnya derajatnya hasan ya. Hasan masih bisa dipakai. Tapi bukan Hasan Hidayat ini enggak hadis dia ya, hadas. Wa fil hadisi aidha, dan disebutkan di dalam hadis juga, mentawaddu'a nahwa wudu'i, siapa yang wudhu seperti wudhu saya hadza ini, maksudnya sempurna wudhunya, summa qoma, kemudian berdiri, faroka'a, maka sholat gitu, bukan faroka'a maka rokok gitu ya, maka sholat ya, karena min itlaqil juz'i wa iradatil kulli ya. Maka rokok 2 rakaat, 2 kali rokok misalnya, salah. Salat 2 rakaat. La yuhditsu fihima, tidak bicara jelek pada keduanya, nafsahu di hatinya, yakni bisuin, yaitu dengan cakap buruk. Yufrau lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dia ampuni padanya dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya wudhu itu bisa menghapus dosa kecil. Tapi dalam hadis ini terus sholat wudhu, sholat sunat wudhu gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la yatawaddau rajulun muslimun, tidak wudhu seorang muslim. Gitu saja mengartikannya, karena diartikan laki-laki nanti perempuan iri. Oh laki-laki aja gitu ya. Seorang muslim tidak berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian memperbaiki wudu. Maksudnya melaksanakan sunnah-sunnahnya itu. Memperbaiki wudunya itu begitu, bukan wudunya pakai air yang jernih, itu bukan ya. Fayusalli sholatan, kemudian sholat dia dengan benar-benar sholat. Illa ghufira lahu ma bainahuma, kecuali diampuni padanya dosa-dosa di antaranya, ma bainaha wa bainas sholati allati taliha, dan di antara salat yang sesudahnya. Wa zikrus sholati, dan menyebutkan salat fi hadainil hadisaini, dalam 2 hadis ini, ditarhibi, yaitu untuk menganjurkan fi sunnatil wudu, pada salat sunnah wudu, liyazida, supaya menambah sawabahu, pahalanya. Si Azmi nggak pakai sunat wudu ya, karena nggak dibayar itu. Ya, yang jadi imam dia.
dosa kecil itu, meninggalkan sunnah itu dosa kecil. Ya, nanti sebutkan. Tapi nggak usah kamu remehkan, kecil aja kok, jangan kayak gitu. Ya, nah, iya, sama dia aja kau bilang, kau salafi, lebih parah lagi kau. Wa illa fatakfiru, dan jika tidak maka penghapusan dosa la yatawaqqafu 'ala sholati, tidak bergantung atas salat. Kama akhrajahu, seperti mentakhrijkannya Ahmadu, Imam Ahmad, marfu'an, dengan hadis marfu'. Marfu' itu ma'udhifa ilan nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in wal maqtu'u. Al wudu'u yukaffiru ma qablahu summa tasiru sholatu nafilatan. Wudu itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, kemudian menjadi sholat itu sholat sunnah. Nanti selesai baru diterangkan. Wa asarul musannifu, dan memberikan petunjuk pengarang, bidzalika, pada demikian itu. Makanya nanti punya anak kamu bikin namanya musonef gitu ya, biar jadi pengarang. Iya. Kamu bikin namanya belakangnya MH gitu ya, musonef MH gitu ya. Mana tadi hilang. Bidzalika, pada demikian itu, ila annahu, bahwasanya layan hasiru takfirus shaghairi, tidak terbatas penghapusan dosa kecil fistina bil kabairi, dalam menjauhi dosa-dosa besar. Balil wudu yukaffiruha aidon, tetapi wudu itu bisa menghapus juga. Wa kadzalika, dan demikian pula as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wa kadzalika shaum ramadhana, demikian pula puasa Ramadan. Wa kadzalika hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima. Yang mabrur itu al-makbul gitu. Masalah haji ini agak sulit permasalahannya. Karena biaya yang dipakai orang haji sekarang ini adalah dari pokoknya yang belum haji gitu. Maksudnya kalau orang uang menyetorkan haji itu 3 tahun itu sudah naik karena dikelola duitnya itu dengan mudorobah dan sebagainya. Kemudian dananya orang yang belum haji itu dipakai untuk yang sekarang ini. Uang yang hasil pengelolaannya itu dipakai orang sekarang ini. Sehingga uangnya orang lain tanpa akad. Maka MUI berfatwa haji haram gitu. Ngerti maksudnya? Misalnya si Hasan setor 30 juta.
Nanti nunggu 5 tahun itu lebihnya yang bunga atau apa itu namanya ya. Ya bagi hasil lah katakan biar enggak apa ya. Biar enggak apa nanti enggak enak pula bunga ya. Bagi hasil ya. Makanya istilahnya beda itu ya. Maksudnya kalau uang itu bertambah namanya berbunga. Riba katanya kan. Tapi kalau hatinya si Hasan berbunga-bunga apa riba gitu kan. Bilang kayak gitu dia. Hasan pun iya, hati saya berbunga-bunga gitu ya. Tapi orang lain nggak merasa gitu. Ya, saya ulangi lagi. Itu tadi cerita tentang masalah apa tadi bunga atau halusnya bagi hasil. Hasilnya itu misalnya ada 7 juta tidak dipakai si Hasan karena dia belum berangkat, tapi dialihkan pada yang berangkat sekarang ini. Berarti yang sekarang ini menggunakan dananya orang yang belum naik haji tanpa akad, menggunakan orang lain punya gitu ya. Seharusnya yang si Hasan punya itu dikembalikan kepada Hasan untuk jatahnya si Hasan. Tapi itu namanya subsidi silang itu. Karena menggunakan dana orang lain itu tadi, maka fatwa MUI haji haram. Tapi Kementerian Haji enggak peduli itu, yang penting kan haji gitu. Yang penting haji. Kalau apa mabrur, ya kalau kayak gitu ya sudah jelas enggak mabrur lah. Karena mabrur itu adalah terlepas daripada dosa. Tapi saya enggak mengatakan orangnya ya. Yang haji saja. Kalau orangnya itu kan person. Nanti tersinggung saudaranya si Iwan. Ya. Berarti kalau si Hasan ini ditunjuk sebagai pembimbingnya, si Hasan pembimbing haji haram gitu. Paham apa enggak maksudnya? Biar agak tahu sedikit lah perkembangan dunia ini ya. Jangan asik nengok istri aja. Iya Jack. Keluar-keluar ngaji gitu biar ditengok jalan-jalan. Istri pun ikut ini? Enggak? Syukurlah. Agak bebas dia tengok itu ya. Wakmu aja bilang kayak gitu. Itu wakmu itu kan. Adik mama. Jadi uncle ya. My uncle gitu ya. Itu tadi membahas haji mabrur. Tapi orang yang naik haji itu paten kali. Nanti kalau mau doa saya memimpin karena saya haji tahun tinggi gitu. Padahal kalau nengok ini saja itu fatwanya tahun 2024 tuh. Haji haram. Ada tulisannya, coba tengok di YouTube ya. Tulis di YouTube Google itu haji haram, nanti keluar fatwa MUI. Kalau ada paketnya ya keluar, kalau nggak ada enggak lah. Si Hasan tempo hari nggak ada paketnya dia, nunggu gajian dia. Ya ditelepon nggak pernah bisa, tapi kalau yang nelpon perempuan bisa dia. Iya, maksudnya tadi di dalam nadhom itu masalah yang bisa menghapus dosa itu wudu, tetapi sebenarnya itu bagian daripada ibadah yang lain yang bisa menghapus.
yaitu sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, haji mabrur, itu juga bisa menghapus dosa-dosa kecil. Itu maksudnya. Lain kila, maka jika dikatakan idza kafarul wudu, apabila bisa menghapus wudu itu, lam yajid as-saumu, maka tidak mendapatkan puasa itu mayukafiruhu, apa-apa yang ia menghapuskannya. Wahakadha, dan seterusnya. Ujiba, maka dijawab bi anna dzunuba kal amrodi, bahwasanya dosa-dosa itu seperti penyakit. Jadi kalau banyak dosanya banyak penyakitnya, ya, makanya dia dosawan dia, dosawan. Kalau banyak pahalanya kan pahlawan. Ya. Wa ta'atu kal adwiyati, dan ketaatan itu seperti obatnya. Jadi kalau taat itu terkikis dosa-dosa itu dengan ketaatan. Fakama anna likulli nau'in, sebagaimana ada setiap dari satu macam min anwa'il amrodi, dari macam-macamnya penyakit, nau'an min anwa'il adwiyati, ada obat, ada satu macam dari macam-macamnya obat, la yanfa'u fihi ghairuhu, tidak manfaat padanya selainnya. Artinya ada obatnya gitu ya. Makanya likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu dalilnya tukang jamu ya. Kalau jamu itu dalilnya dihafal. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Sakit pinggang, sakit kepala, sakit semuanya ada di sini. Yang enggak ada obatnya al-mautu, mati katanya kan gitu. Baru nanya Hasan ini kan pertanyaannya aneh. Pak, penyakit saya miskin katanya kan. Matilah kau katanya kan. Enggak ada lah obatnya, obat miskin itu ya. Fakama anna wa kadzalika at-ta'atu ma'adz-dzunubi, demikian pula taat serta adanya dosa-dosa. Wa yadullu adahu hadisun, dan menunjukkan padanya hadis inna minadz-dzunubi dzunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa la yukafiruha, tidak menghapuskannya saumun puasa, wala salatun, dan tidak salat, wala jihadun, dan tidak juga jihad berjuang. Wa inna ma yukafiruha, dan hanya saja bisa menghapusnya as-sa'yu 'alal iyali, yaitu berusaha menghidupi keluarga. Wa hadza kulluhu fi dzunubi, dan itu semuanya dalam dosa-dosa al-muta'alliqatu, yang berhubungan bi huquqillahi ta'ala, dengan hak Allah. Dosa yang berhubungan dengan hak Allah itu ya minum khamar, itu hak Allah. Wa amma muta'alliqatu bi huquqil adamin, adapun yang berhubungan dengan hak-hak manusia, adamin itu maksudnya keturunan Nabi Adam, bukan Adam semua banyak, bukan gitu ya. Wala budda fiha minal muqassati, maka harus padanya dikisos. Artinya dibalas, diberikan hukum kisos. Bi ayyukhadha, yaitu dengan diambil hasanatuz zalimi, pahalanya orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa yu'ta, dan diberikan lil mazlumi, pada yang dizalimi. Fa idza nafadat, maka apabila habis hasanatuz zalimi, pahalanya orang-orang yang melakukan kezaliman, turikha alaihi, maka dilemparkan padanya min sayyiatil mazlumi, dari dosanya yang dizalimi. Lakin qad akhraja, tetapi telah mentakhrijkannya Al-Bazaru, Syekh Al-Bazar, an Anas bin Malik marfu'an, dari sahabat Anas bin Malik dengan hadis marfu', yaitu mantala,
Siapa yang membaca? Tala yatlu tilawatan. Qul huwallahu ahad. Sampai akhir gitu ya. Jangan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad gitu ya. Itu ilmunya si Hasan, kalau kayak gitu disuruh ya itu aja, yang lain enggak gitu ya. Maksudnya membaca surah Al-Ikhlas mi'a alfi marratin 100.000 kali. Banyak kali nih, Pak. 1.000 aja udah capek. Kalau si Hasan 50 tidur. Tapi kalau nonton TikTok dia nggak tidur-tidur, apalagi TikToknya pakai jaket dia. Jaket kulitnya sendiri. Faqadishtaro nafsahu, sungguh telah membeli dirinya minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ini istilahnya namanya atakoh. Artinya pembebasan gitu ya. Wanada munadin min kibalillahi, dan manggil-manggil orang yang memanggil dari sisi Allah Ta'ala fi samawatihi, di langit-langitnya, fi ardihi, dan di buminya gitu. Dalam riwayat di dalam syarah kitab Ihya oleh Syekh Murtado Az-Zabidi, riwayatnya bilafdi man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah, 1.000 kali. Kalau ini kan 100.000. Kalau di hadis yang lain itu 70.000. Makanya itu di daerah Mustafawiyah sana berlaku, kalau nanti aku meninggal kamu bikin tahlil sampai 70.000. Nah, itu bebas dari api neraka katanya. Ala ingatlah inna fulanan atikullah, ingatlah bahwa seseorang itu dibebaskan oleh Allah. Paman lahu, maka siapa yang ada kibalahu, di sisinya, tubaatan, yaitu perbuatan dosa, fal ya'khudha, maka mengambil balasannya minallahi, dari Allah. Wa dhahiru dzalika, dan menurut zahirnya demikian itu, takfirul kabair bihadza aidan, artinya menghapuskan dosa besar dengan ini juga. Wa hadhihi hiyal ataqatul kubra, ini disebut namanya pembebasan yang besar gitu. Orang-orang ahli tarekat itu mengajarkan ini. Jadi misalnya bapaknya meninggal, dia bacakan tahlil 700.000. Ini disebutkan 100.000. Terus dihadiahkan kepada siapa orang tuanya itu. Awak tahlil 100 kali aja udah ngorok, gimana 100.000? Itu ada di dalam kitab Dasuki Umul Barohin, itu juga disebutkan. Orang-orang tarekat biasa melakukan seperti ini, ataqatul kubro. Tapi orang Wahabi nggak mau ini ya. Wahabi nggak mana sampai itu gitu ya. Kata Gus Dur, apa sampai pahalanya orang membaca menghadiahkan pahala itu katanya. Balik apa enggak katanya. Gitu. Paket itu kalau enggak sampai kan balik katanya kan. Enggak ada balik, oh, sampai lah gitu aja. Oh balik, enggak ada balik sampai katanya kan. Didalili pun banyak kali ceritanya gitu ya. Wa min mukaffiratil kabairi, dan diantara yang menghapuskan dosa besar,
Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dosa kecil yang dihapuskan ya. Tapi sebagian semuanya. Sebab dosa besar itu harus taubat. Bunyinya al-hajjul mabrur. Haji yang diterima. Dihadisin karena berdasarkan hadis al-hajjul mabruru, haji yang diterima. Yang baik itu yang diterima. Laisa lahu jazaun. Tidak ada padanya balasan ilal jannata kecuali surga gitu. Artinya orang yang pulang naik haji, hadis ini satu ini saja dipegangi. Langsung bilang, nanti saya panggil kamu ya di surga ya, katanya kan gitu. Pulang naik haji terus bilang kawan-kawannya, "Jak, nanti saya panggil ya. Kamu datang nanti. Saya udah dijamin masuk surga ini," katanya kan gitu. Betul kayak gitu itu. Pulang karena dia kerjanya misalnya penyanyi di kafe ya nyanyi juga. Min jumlatiha aidon, dan di antara jumlahnya juga al jihadu, yaitu jihad fisabilillah. Faqad waroda, maka telah ada dalam satu hadis, annal ghazwa, bahwa perang fil barri, dalam daratan, yukaffiruha ila tabi'ati, menghapuskannya kecuali dosa yang berkait dengan manusia. Tabiat itu bukan tabiat watakmu, itu bukan. Apalagi yang mirip dengan tabiat itu satu wazan babiyat itu. Apa itu? Apa artinya babiyat? Loh, kamu kan ahli bahasa Batak. Wa fil bahri, dan di lautan juga, yukaffiruha, bisa menghapusnya hatta tabi'ati, sampai dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami gitu. Titik. Maksudnya begini dalam penjelasan ini. Wa bistinabil kaba'iri tufaru saghairu wajal wudu yukaffiru. Seseorang itu apabila menjauhi dosa-dosa besar, dihapus dosa-dosa kecilnya. Menjauhi dosa-dosa besar itu menyebabkan dihapus dosa-dosa kecilnya. Menurut bait ini dan penjelasan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menjauhi itu ada kalanya memang tidak melakukan, dan itu berat, tidak melakukan sama sekali itu. Atau melakukan tapi bertaubat. Beda kalau melakukan terus malas taubat. Nanti aja, orang masih muda gitu ya. Belum waktunya taubat ini katanya kan. Belum pensiun katanya kan. Yang kedua, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan wudu dan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, haji, jihad, zikir-zikir. Itu semuanya bisa menghapuskan dosa kecil. Kalau betul-betul sholatnya itu diterima gitu ya. Enggak diterima gimana, orang sholatnya aja enggak diterima. Kalau hajinya betul-betul diterima. Nah, belum apa-apa udah dibilang haji haram gitu kan. Tapi dia getol kali ya. Aku ini udah ditulis masuk surga ini katanya kan. Disebutkan al-hajjul majrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini hadisnya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, inilah dia saya, gitu dia.
Kalau mendengar fatwa MUI itu tadi tentang penggunaan dana orang lain itu ya udah jelas nggak diterima lah. Itu saja, belum yang lain gitu ya. Karena syaratnya haji mabrur setelah melaksanakan syarat dan rukunnya dan adab-adabnya, apa yang dipakainya itu adalah yang halal, yang digunakannya yang halal, dananya dari yang halal, dan tidak tercampuri dengan dosa-dosa pada saat haji. Kalau seandainya terjadi, maka segera bertobat. Misalnya pas di Arab nengok orang cantik gitu, ya Allah, nangis misalnya ya. Si Rojak umroh nengok orang cantik, ya Allah. Kata kawannya, Jak kok khusuk kali sampai nangis. Aku ingat istriku gitu. Ini kok cantik kali, istriku kok kayak gitu gitu. Misalnya, ya langsung cepat bertobat. Astagfirullahaladzim gitu ya. Langsung, nggak sampai tunggu lama-lama. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu dosa kecil pun menjadi besar. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat. Beda dengan paham Khawarij. Kalau Khawarij ini menganggap bahwa yang melakukan dosa itu semuanya melakukan dosa besar karena dosa itu dianggap besar semua, dan yang melanggar dosa itu kafir. Itu Khawarij. Menganggap dia paling suci sehingga menganggap yang lain itu kafir. Dan itu sangat dhaif karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Artinya ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dosa itu ada dua, ada besar, ada kecil. Nggak usah aku tambah yang sedang, kenapa Pak? Katanya kan nggak usah. Cuma dua, dosa besar sama dosa kecil. Khawarij menganggap dosa itu semuanya besar, yang melakukan dosa itu kafir. Kalau kafir diperangi. Maka yang gampang mengkafirkan seperti Wahabi itu gampang mengkafirkan, membid'ahkan, itu sering disebut namanya neo Khawarij. Artinya Khawarij gaya baru gitu ya. Khawarij itu ya paham yang namanya ahli bid'ah dalam akidah. Itu tadi aja sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Yukaffir ankum sayyi'atikum, berarti ada dosa itu dosa kecil. Tapi lawannya itu namanya murji'ah. Murji'ah itu semua dosa itu kecil. Yang penting beriman gitu. Jadi dosa-dosa yang dianggap besar yang misalnya menyekutukan Allah itu kecil itu gitu. Sama murji'ah ya. Misalnya dia membunuh, menyantet, kecil itu kan nggak nampak katanya kan gitu. Itu murji'ah, yang penting beriman. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah tawassut, tengah-tengah bainal murji'ah wal khawarij, antara yang mengatakan bahwa dosa itu semuanya kecil dan dosa itu semuanya besar, yaitu Khawarij. Dua-duanya pendapat yang Murji'ah dan Khawarij tadi lemah, dhaif, karena bertentangan dengan
Quran dan banyak hadis-hadis gitu. Khawarij itu ciri-cirinya gampang mengkafirkan. Yang kedua, Khawarij itu ciri-cirinya adalah keras di dalam menghadapi otoritas pemerintahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan pendapat dia. Oleh karena itu Khawarij itu bisa jadi pemberontak. Orang Khawarij itu. Tapi sisi lain Wahabi yang Hijazi itu tidak mau memberontak. Dia yang penting memberantas TBC, takhayul, khurafat, dan bid'ah. Itu saja. Bergerak di sekitar 3 hal itu saja. Mengkafirkan, membid'ahkan, kemudian mensyirikkan itu. Hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dolalah itu. Tapi berani kali melawan banyak hadis gitu ya. Makanya gampang jadi Ustadz Wahabi itu gampang. Pokoknya yang sunnah-sunnah dikatakan oleh ulama itu dianggap bid'ah. Itu rumusnya. Dzikir itu kan sunnah, bid'ah itu dia. Belakangan mengusap muka sesudah berdoa itu bid'ah gitu ya. Sunnah itu kan bid'ah. Belakangan yang lebih parah, kencingnya kucing itu enggak najis gitu ya. Jadi kalau kencing itu miara kucing di rumahnya, kencing semuanya enggak najis itu. Wahabi ya. Sebagian pendapat Wahabi itu diadopsi sama Muhammadiyah, walaupun tidak semuanya. Gitu ya. Makanya kalau yang satu Wasliyah, yang satu Muhammadiyah nikah, banyak terjadi pertentangan. Kecuali tiap hari minum es lah dingin gitu ya. Anaknya ya separuh-separuh. Dari atas ke bawah Muhammadiyah, dari atas ke atas Wasliyah. Maksudnya bisa jadi seperti itu gitu ya. Banyak permasalahan nanti. Misalnya si Azmi ya, calon istrinya ketua Muhammadiyah gitu. Azmi belum apa-apa sudah dibilang, Bang, urusan pemahaman sendiri-sendiri ya Bang. Iya. Gitu. Kalau Abang sholat saya nggak mau jadi makmum ya, katanya kan. Karena Abang kunut saya nggak, katanya kan gitu. Abang baca Sayyidina saya nggak mau, katanya kan. Abang baca Bismillah saya nggak mau, katanya kan. Begitu nggak tahu, dikiranya istrinya suaminya nggak ada, misalnya istrinya atau suaminya kunut ditampil tangannya, apanya kayak gini, bid'ah ini katanya. Masuk neraka paling bawah ini katanya. Meninggal ayahnya nggak usah datang, bid'ah itu katanya. Kenapa meninggal kok bid'ah katanya? Nanti kan ada selamatan di situ, makan-makan di situ katanya kan. Itu keraknya neraka itu katanya. Apa enggak berontak ya yang punya pendirian Wasliyah, kecuali memang cuma Wasliyah namanya saja ya. Sampai anaknya dibikin nama Wasliyah saking gondoknya. Siti Wasliyah gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nanti kalau punya anak laki-laki saya bikin ya Muhammadiyah, itu dia. Nah, sedangkan masjid satu masjid Muhammadiyah sama masjid orang awam saja nggak mau dia. Apa ada?
orang awam yang masuk ke Muhammadiyah? Nggak ada. Muhammadiyah pun kalau ketinggalan nggak mau kecuali darurat lah. Masuk ke situ itu ini khurafat semua ini katanya kan gitu. Gitu masuk sholat Jumat dia ngapain azan 2 kali? Bikin lama aja katanya kan gitu. Sekali aja kenapa katanya kan gitu. Diprotes khotibnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bid'ah itu katanya. Itu diantaranya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ya perpecahan karena berbeda pemahaman. Lalu di sini tadi Ahlussunnah wal Jamaah itu dosa itu ada besar, ada kecil. Lalu ciri-cirinya yang besar bagaimana? Gitu. Yang besar itu kalau di dalam teks baik Quran ataupun hadis ada ancamannya. Pengertian dosa dulu. Dosa itu azanbu dalam bahasa Arabnya. Jamaknya dzunub. Menurut arti bahasanya ada balasannya itu. Menurut istilah tauhidnya, dosa itu mukhalafatun li amrillahi. Melanggar perintah Allah dengan meninggalkan perintah Allah atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu disebut dosa. Atau istilah lain namanya maksiat. Aso. Dari kata aso, maksiat. Ismun. Jamaknya asimun. Jamaknya maksiatun, jamaknya ma'asi. Sayyi'atun biasanya diartikan dosa kecil, jamaknya sayyi'at. Khoti'atun, khotoya, itu semuanya istilah-istilah yang mengarah kepada arti dosa. Khotoya, sayyi'at, ismun, maksiat. Maksiat maksudnya yang durhaka, bukan mamaknya si Dayat. Kalau orang Medan kan dipanggil anak pertamanya. Misalnya anak pertamanya itu Dayat, mamak Dayat gitu ya. Kalau suaminya merantau mau pulang, sudah lama aku nggak ketemu sama maksiat katanya. Gitu. Apa maksudnya katanya? Mamaknya si Dayat katanya kan gitu. Menyebut nama misalnya seperti itu mengurangi nama istrinya. Paling tidak dosa kecil itu. Mamaknya namanya misalnya Solihah, dipanggil Mak Hendra karena namanya anaknya Hendra. Sama dengan bahasa Inggris itu Mrs. John gitu kan. Nyonya John, nyonya. Kalau bahasa Arab Sukia itu madam. Madam itu sayyidah. Madam. Misalnya kamu ditanya sama kawanmu baru pulang dari Arab, madam di mana kok nggak nampak? Berarti nanya istrimu. Tapi biasanya orang Arab itu jarang nanyakan istri. Itu aib. Kalau paling tinggi aina ahluk gitu, di mana keluargamu gitu. Beda sama si Rojak sama si Hasan. Nanti si Hasan nanya, mana istri abang gitu. Beda ya. Itu istriku mau kuapakan gitu dia. Ya. Kalau orang Arab enggak kayak gitu, dia enggak mau. Aina ahluk gitu, di mana keluargamu. Bahasa yang sehari-hari, madam di mana gitu. Bukan pemadam kebakaran.
Karena pernah dengar kayak gitu kan? Ya, madam gitu. Berarti nyonya kamu di mana? Terus kamu dibilang ya, anak azab katanya, saya masih lajang katanya. Ya Allah, innalillah katanya kan. Kamu berapa umurmu katanya? 40 katanya kan. Ya, 40 tahun ya. Karena mau mencari yang cocok. Ya, tunggu si Hasan ini sampai 40 tahun lah nanti karena cari yang cocok. Cari yang putih, yang tinggi, lembu pun kayak gitu. Ada orang hitam, ustadz gitu ya, kepingin istrinya putih, cantik kayak orang Arab katanya kan. Sudah berapa kali dia mau dijodohkan nggak mau, kok kayak gini nggak mau aku. Udah mau antaran pun nggak jadi, nggak cocok, nggak seliraku. Ya, datang ke rumah, coba aku jawab pertanyaanku ya, iya Pak Kiai katanya kan. Seandainya kamu jadi perempuan, kemudian mau dinikahi orang yang kayak kamu, kira-kira kamu mau apa enggak? Kan? Enggak lah Pak Yai katanya. Jadi kenapa kau kayak gitu? Iya ya katanya kan. Nggak bisa jawab dia. Sesudah itu banyak pertanyaan yang kira-kira nggak bisa dijawab. Aku takut kali sama Pak Kiai. Pak Kiai tahu dia apa yang menjadi permasalahan saya, dan ketika saya ditanya nggak akan bisa jawab. Oleh karena itu ya kamu jangan egois. Ya kalau kamu potongan kayak gini nanti udah untung-untung sedikit ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Iya ya, seandainya saya jadi perempuan cantik pun dinikahi orang kayak saya ini, saya nggak pasti nggak mau katanya kan. Gitu. Akhirnya berkaca lah kau, saya bilang gitu. Ketawa kau San, makanya kau jangan kayak gitu San ya. Ini untuk kau juga ini. Lalu dosa tadi lanjutannya ya. Biar nggak tidur kau. Ini si Hasan ini kalau nggak diterangkan kayak gitu, dia khusuk gitu terus tidur dia. Dosa-dosa yang besar itu tidak terhitung. Tapi di dalam hadis tadi ada 7, tapi 7 itu tidak membatasi. Adalah kitab yang lain Syarah Bulughul Maram itu sampai 25. Ada yang sampai 70. Intinya ulama menjelaskan kalau ada ancaman-ancaman seperti had atau kisos itu berarti dosa besar. Atau ada ancaman dimasukkan ke neraka balasannya, itu tandanya dosa besar. Atau ada ancaman mal'un atau dilaknat Allah, la'anallahu misalnya ya, Allah melaknat, nah itu berarti dosa besar. Atau dikatakan fasik, itu juga dosa besar. Atau wallahu syadidul azab, tiba-tiba Allah keras siksanya, itu menunjukkan dosa-dosa besar. Di antaranya tadi disebutkan, tapi 7 itu tidak membatasi, termasuk zina, itu dosa besar. Apalagi liwat itu apa namanya? Nyorong ya. Dia kan tukang di Bajak 5 itu kalau jam-jam setengah 5, jam 4 itu zaman dulu banyak nawari itu. Hasan pun ditawari, Mas nggak nyorong katanya kan gitu. Sama banci. Di situ banci itu berkeliaran. Kata si Hasan, baru saja main saya katanya.
Sekarang kata Iwan udah banyak pergi katanya. Mungkin dibaca doa sama Iwan. Sodomi. Orang yang itu seperti penyakit. Dia sukanya sama laki-laki. Ada dua. Pertama memang kebiasaan. Yang kedua itu ada penyakit. Ada setan yang numpanginya. Karena sudah berapa kali orang itu saya ruqyah itu sembuh. Banyak dia setannya itu mempengaruhi jangan suka sama perempuan. Gitu. Kalau mau suka perempuan nggak jadi, sukanya sama laki-laki gitu ya. Misalnya kayak si Sabar itu suka sama si Hasan gitu ya. Misalnya ya. Si Hasan balas lagi suka sama Rojak gitu misalnya. Itu ada kalanya ada setannya. Nah, sampai ini cerita nyata ya. Ada perempuan dia perawat. Dulu dia PPL-nya itu di satu tempat yang namanya di Pelumpang sana. Ya. Mana Pelumpang itu? Iya, sana ya. Nah, bukan Tanjung Merawa, nggak ada situ ya. Terus ada seorang perempuan, dia ngapai dia. Akhirnya dia suka sama perempuan yang PPL itu. Dan perempuan itu akhirnya jadi kayak tomboy gitu. Rambutnya segini, cepak gini. Pakaiannya kayak laki-laki. Celananya pakai ponggol gitu. Bukan cingkrang ya, ponggol ya. Dia suka mengantarkan dia. Kalau ke rumah berobat sakit-sakitan gitu, yang ngantarkan itu laki-laki itu. Satu saat saya ruqyah kumat yang perempuan itu. Yang bikin aku dia gitu, nunjuk-nunjuk dia. Rupanya yang nyakiti itu ya calon suaminya itu. Ya, maksudnya yang perempuan nyerupai laki-laki itu. Nah, saya tanya lah sesudah sembuh. Kau pernah tidur sama dia? Pernah. Diapain? Dipeluk-peluk katanya kan gitu. Terus diapain lagi katanya? Lupa saya katanya gitu. Gitu ya. Akhirnya saya obati, saya cabut setannya, sembuh. Itu diantaranya yang sebab setan. Sampai sekarang ini masih ada orang yang minta tolong sama saya, anaknya nggak mau kawin perempuan, dia sukanya bawa perempuan juga, perempuan bawa perempuan. Namanya jeruk makan jeruk, ya. Kalau yang khusuk-khusuk kayak kau ini agak heran kau, makanya kau kan kadang-kadang kayak orang khusuk gitu kan, walaupun banyak yang kau langgar kan. Ya, itu tadi kalau yang itu dosa besar menyerupai laki-laki. Ya. Dia badannya pun yang perempuan itu apa? Angkat besi. Nge-gym. Jadi badannya besar gitu, kekar. Kayak binaragawan gitu. Makanya kalau misalnya laki-laki bisa jadi menteri olahraga itu. Ya, saya lanjutkan ini. Apabila dosa itu tidak ada penjelasan tentang ancaman-ancaman itu, dikelompokkan dosa kecil. Nah, dosa kecil itu misalnya yang di dalam kitab-kitab itu disebutkan melihat perempuan yang lain dengan syahwat. Itu dosa kecil. Misalnya si Azmi gitu. Nengok sambil nge-grab zaman dulu ya. Ini sekarang kan dia udah insaf ya. Sambil membawa grab gitu ditengok pasiennya itu apa namanya ya. Yang bonceng dia itu
langsung dongkraknya naik dia. Kata pasiennya itu, abang tukang bengkel ya katanya kan. Enggak lah katanya. Itu kok dongkraknya naik-naik terus katanya kan. Ini kata sih. Karena Azmi terlalu nengoknya. Kalau nengok saja sekali nggak apa-apa. Kalau si Hasan nggak nengok sekali. Si Hasan tuh diem-diem makan dalam dia. Badan orang perempuan itu pun dibayangkan ini 0,5 meter gitu. Misalnya lagi ya di dalam kitab itu disebutkan kublah. Bahasa Arab itu kalau kublah itu mencium. Mencium orang itu kublah. Kalau mencium buah-buah itu asammu. Ya, samun ya. Kalau mencium orang kublah. Dicium misalnya pasiennya si Azmi habis bonceng gitu pulang, Dek bisa cium deh katanya kan, misalnya ya ada sekali aja ya bang katanya kan, kurangi 50% ya, nggak apa-apa nggak usah bayar katanya kan gitu. Misalnya itu masuk dosa kecil, tapi kalau sering-sering jadi besar. Makanya disebutkan dalam satu hadis, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil serta melakukan berulang-ulang kali atau terus-menerus. Tidak ada dosa besar serta dengan taubat atau istighfar. Makanya bahasa Arabnya killan jabalan. Sikit-sikit menjadi bukit. Gitu ya. Bukan kolilun saya kunu jabalan gitu, bukan gitu ya. Killan jabalan gitu ya. Kalau pepatah Arab nggak bisa dibikin, harus ngikut orang Arab ya. Kalau dibikin tambah salah gitu ya. Dosa kecil termasuk diantaranya misalnya ya tidak banyak sopan, tidak sopan itu dosa kecil. Misalnya Azmi gitu ya. Tiba-tiba pertengahan ngaji itu pergi dia, ada panggilan. Ada sewa misalnya ya. Terus pergi gitu aja. Itu namanya nggak sopan ya. Tanya Azmi tadi mana? Tadi buka. Ada akun masuk, ada sewa katanya kan. Pergi gitu aja gitu ya. Itu nggak sopan namanya. Atau si Azmi bilang sama perempuan, badan kakak kok rata kayak papan gitu. Misalnya gitu ya. Dosa kecil itu. Ya. Tapi yang tidak kamu ditampar lah sikit. Itu orang yang banyak usilnya, cantik pun dikomentari, apalagi jelek. Cantik pun, ya Allah menciptakan sangat sempurna sama kakak katanya kan. Dibalas sama dia, makanya saking sempurnanya saya, kau nggak cocok sama aku. Gitu. Misalnya ya. Matilah si Azmi ya. Cantik pun dikomentari ya. Kakak kok gemuk katanya kan. Bulat kakak kayak babi katanya. Misalnya. Itu dosa. Dosa kecil ya. Gemuk dikomentari, kurus katanya rata kayak papan ya. Ada cantik
ditengoki aja. Dosa kecil. Sampai pulang masih nengok-nengok itu aja. Tabrak pintu si Asmi. Makan berlebihan itu dosa kecil. Misalnya hari Minggu kan ada undangan, ada kawannya. Pokoknya sekali makan itu 2 piring. 3 kali sampai malam kan. Berarti di situ aja udah 6 piring gitu. Katanya mumpung gratis katanya. Aku panitia kok katanya. Ya walaupun panitia ya biasa aja lah. Nanti kalau nambah orang, boleh tambah lagi kan Kak katanya. Iya boleh gitu. Padahal mau bilang nggak boleh gimana gitu. Banyak mendebati orang itu dosa kecil. Ya. Ya, tuh, orang semua disalahkan. Ya. Ingat itu ya Wan. Entah apa yang diajarkan Ustadz tuh katanya. Misalnya ya. Yang cocok Ustadz itu tukang bengkel bukan Ustadz katanya. Itu cari debat aja. Al-khirsu 'alal mali wal jahi. Mencari dengan sungguh jabatan dan harta. Itu dosa kecil. Termasuk diantaranya niatnya menuntut ilmu untuk mencari jabatan dan harta. Itu dosa. Karena nanti menghilangkan niat yang ikhlas lillahi ta'ala itu. Dosa kecil menjadi besar kalau ada unsur meremehkan. Cium aja kok nggak ada rasanya. Misalnya ya. Dibalas. Jadi maumu macam mana katanya kan. Masuklah katanya kan. Misalnya ya. Ketawa sih Iwan ya. Iwan ini profesor cewek. Al-Farah, gembira dia. Maksiat dosa kecil dia gembira. Alhamdulillah bisa cium dia gitu. Kau sampai mati nggak akan bisa dia katakan. Nah, itu jadi dosa besar. Di antaranya lagi al-iftikhar, bangga. Dapat togel itu dikasih tahu. Buntutnya 2 udah suku ambil semua. Makanya mau nyari nomor itu sama saya katanya gitu. Asmi komentar itu dosa kecil. Jadi dosa kecil ini bisa dihilangkan dengan melakukan dosa-dosa ibadah-ibadah seperti rajin puasa Ramadan, rajin sholat Jumat. Ya, harus rajin lah sholat Jumat. Ya. Jangan kalau nggak khotib terus nggak mau sholat. Haji yang mabrur, yang semuanya itu diterima. Kalau nggak diterima, bagaimana orang dia sendiri tidak diterima? Kok dia katakan, saya ini calon penghuni surga. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaan ilal jannah. Makanya saya sekarang sudah saya tinggalkan peci hitam itu, bid'ah itu katakan. Saya kemana-mana itu mesti pakai imamah katanya. Karena saya ini ahli surga katanya kan. Itu hadisnya katanya kan. Baru ditunjukkan fatwa MUI, tak betul ini si MUI ini katanya. Nah, gitu. Itu yang masalah yang up to date itu haji haram tuh. Itu enggak diterge sama Kementerian Haji. Yang penting haji gitu. Nah, itu tugas dia gimana? Nah, gitu apanya kesimpulannya ya. Berapa menit lagi Mi? 17.
Oleh karena itu yang dosa-dosa ini tadi maksudnya dosa kecil adalah yang berhubungan dengan Allah langsung. Adapun dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia harus minta maaf. Pernah mengambil selopnya si Hasan misalnya. Hasan baru beli selop baru. Tunjukkan. Kata si Asmi, nanti ku pigi, ku ambil katanya. Misalnya. Nah, harus dibilang, Bang, selop abang itu tempo hari aku yang ambil. Minta maaf ya Bang. Ya udahlah, tapi gantilah katanya. Iya nanti saya ganti katanya. Kalau udah dapat arisan katanya. Misalnya. Gak bisa terus taubat aku ya. Istighfar aku banyak-banyak. Biar dosaku sama Bang Hasan itu hilang. Gak bisa. Bahkan ini masalah yang sensitif. Membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, itu dosa berhubungan dengan hakul adami. Maka kalau tidak maaf, kalau orangnya nyata, itu sampai hari kiamat itu dituntut di akhirat. Misalnya si Azmi bilang sama si Rojak, ahli bid'ah si Rojak nih katanya kan gitu. Misalnya, kenapa? Ya pokoknya ahli bid'ah dia merhaban katanya kan. Dia baca tahlil katanya kan. Itu saja sudah pasti itu masuk neraka katanya kan gitu. Nah, ini termasuk dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin dalam sarahnya itu jilid pertama, itu termasuk bid'ah hakul adami yang nanti dituntut di akhirat. Makanya jangan gampang-gampang. Makanya ahli sunnah wal jamaah ciri-cirinya enggak gampang mengkafirkan. Yang gampang mengkafirkan itu khawarij. Yang niru-niru kayak Wahabi namanya neo khawarij. Paham ya? Yang dikatakan dosa tadi bukan hakul adami. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi walaupun sudah diterangkan kayak gitu, kamu jangan dosa kecil aja kok, jangan gitu ya. Terus Azmi kata Pak, ya dosa kecil, nanti kalau ada orang cantik ku cium gitu kan. Tampar kau, ya enggak apa-apa, yang penting rasa katanya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.